Oke, rekan-rekan kita mulai aja ya. Yuk, kita siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Orala pasyikirala patakaya rala parala 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 parala. Shirala patakaya rala parala parala parala. Shirala parala 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 parala. Shirala yarala parala parala parala. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih. Haleluya. Shikarala barala 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 barala. Oh rala ya rala barala barala barala. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Kita naikkan penyanyi dari awal. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku
hadiratmu, yang ku mau menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan hatiku. Ku sembah, ku sembah kau, ku puji kau selamanya, tinggal di hadiratmu, yang ku mau menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan hatiku. Yesus, kau dambaan hatiku. Yesus, kau dambaan hatiku. Mari kita sembah Tuhan. Oh, ralaya ralabasyandi, selamanya tinggal di hadiratku. Haleluya, menyembahmu, semakin dekat denganku, memandang wajahmu. Haleluya, mari kita angkat hati kita menyembah Tuhan. Ora pata kaya rala barala 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 barala. Shira barala 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 barala. Oh, rala ya rala barala barala. Lembutkan hati kami, terangi hati kami, bentuklah hidup kami, untuk kami menjadi murid-Mu. Ku serahkan hatiku, ku serahkan hidupku, untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oralaya ralama syandi. Saya persilahkan Lause untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang telah Engkau kerjakan di dalam kami, sehingga kami memiliki sukacita yang besar. Itu pun karena Engkau ada di dalam kami. Tuhan Yesus, karena kami memiliki Engkau, kami telah memiliki segalanya. Karena itu kami tidak hidup untuk kami. Kami tidak hidup untuk orang lain. Kami mau hidup untuk Engkau saja, Tuhan Yesus. Dan untuk menyenangkan-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kami pikiran tunggal seperti ini, sehingga kami dapat berkata, bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih Tuhan Yesus, jauhkanlah kami daripada yang jahat, lepaskanlah kami daripada percobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting. Sepertinya setiap kali topiknya sangat penting, tapi kali ini benar-benar penting, saudara, yaitu sukacita dalam pemberitaan Injil, Eksegesis Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Oke, saya langsung saja, ini adalah bagian kedua dari pikiran tunggal, yaitu pikiran yang hanya untuk Yesus Kristus dan berita Injil. Nah, oke.
kita ada topik yang kedua, sukacita dalam pemberitaan Injil. Oke. Saya mulai. Lebih dari segalanya, keinginan Paulus sebagai misionaris adalah untuk memberitakan Injil di Roma. Pusat kekaisaran besar, Roma adalah kota utama pada zamannya. Jika Paulus dapat menaklukkannya bagi Kristus, itu berarti menjangkau jutaan orang dengan pesan keselamatan, saudara. Itu keinginan Paulus. Itu sangat penting dalam agenda Paulus karena dia berkata, Kisah Para Rasul 19:21, kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Roma 1:15, itu sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Paulus ingin pergi ke Roma karena sebagai rasul, penginjil, dan pengajar, dia pergi ke Roma. Tetapi dia tidak sebagai penginjil, tetapi sebaliknya dia pergi sebagai tahanan. Ya, saudara. Jadi pas sampai di Roma, dia langsung dirantai, dimasukkan ke penjara, saudara. 2 Timotius 1:11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Dia ada 3 jawatan, saudara. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu, saudara. Oke. Dia bisa saja menulis surat panjang tentang pengalaman itu sendirian. Sebaliknya dia menyimpulkan semuanya sebagai hal-hal yang terjadi padaku. Yaitu penderitaan yang terjadi padaku. Filipi 1:12. Catatan tentang hal-hal ini diberikan pada Kisah Para Rasul 21:17 sampai 28 ayat 31. Dan itu dimulai dengan penangkapan yang tidak cengli, yang tidak sah Paulus di Bait Suci di Yerusalem. Orang-orang Yahudi mengira dia telah menodai Bait Suci dengan membawa masuk orang-orang bukan Yahudi, dan orang-orang Romawi mengira dia adalah seorang pemberontak Mesir yang ada dalam daftar orang yang paling dicari. Jadi sebenarnya Paulus itu menjadi titik fokus persekongkolan politik dan agama, dan tetap menjadi tahanan di Kaisarea selama 2 tahun sebelum dia pergi ke Roma. Ketika dia akhirnya mengajukan banding ke Kaisar yang merupakan hak istimewa setiap warga negara Romawi, dia dikirim ke Roma. Itu adalah latar belakangnya, saudara. Oke. Kapal karam saat pergi ke Roma. Di tengah perjalanan, kapal yang ditunggangi Paulus itu karam. Kisah badai itu dan keberanian serta iman Paulus adalah salah satu yang paling dramatis dalam Alkitab. Ini ada di Kisah Para Rasul 27. Setelah 3 bulan menunggu di Pulau Malta, Paulus akhirnya berangkat ke Roma dan pengadilan yang dia minta di hadapan Kaisar. Bagi banyak orang, semua yang terjadi pada Paulus akan terlihat seperti kegagalan, saudara. Saudara, kadang-kadang apa yang terjadi di hidup kita itu terlihat seperti kegagalan. Tetapi bagi Paulus itu bukan kegagalan, karena Paulus memiliki pikiran tunggal. Ini berarti bahwa pikiran Paulus hanya memprioritaskan hanya dengan membagikan Kristus dan Injil. Paulus tidak menemukan sukacitanya dalam keadaan yang nyaman. Dia menemukan sukacitanya dalam memenangkan orang lain bagi Kristus. Dan jika keadaannya mendorong kemajuan Injil, itu yang terpenting. Tetapi walaupun Paulus menemukan dirinya terkurung sebagai seorang tahanan, Paulus menemukan bahwa sebenarnya tahanan dialah yang benar-benar membuka bidang pemberitaan Injil yang baru, saudara. Nah, inilah topik dari Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Jadi 3 hal yang membawa kemajuan Injil. Saudara, Tuhan Yesus ingin anak-anaknya membawa Injil ke daerah-daerah baru. Misionaris, saudara, ya. Dia ingin kita menjadi pionir. Dan kadang dia mengatur keadaan sehingga kita tidak lain adalah pionir. Sebenarnya begitulah Injil awalnya datang ke Filipi juga. Paulus telah mencoba memasuki wilayah lain, tetapi Roh Kudus telah berulang kali menutup pintu. Paulus ingin membawa pesan itu ke timur, ke Asia, tetapi Tuhan mengarahkannya bukan ke Asia, tetapi membawanya ke barat, yaitu ke Eropa. Jadi betapa besar perbedaan yang akan terjadi dalam sejarah umat manusia
jika Paulus diizinkan untuk mengikuti rencananya sendiri. Jadi kalau Paulus diizinkan ke Cungkok, maka nanti gerejanya ada di Cungkok, nanti berkembang di sana. Tapi cara Tuhan adalah membawa Injil ini ke Eropa, yaitu ke Filipi, Tesalonika, dan Roma. Jadi saudara, Tuhan terkadang menggunakan alat yang aneh untuk membantu kita merintis Injil, saudara. Bisa pakai cara apa aja. Nah, dalam cerita ini, dalam kasus Paulus, ada 3 alat yang membantunya membawa Injil, bahkan ke dalam pengawal praetorian elit, yaitu pasukan yang menjaga khusus kaisar, saudara. Kalau dia nggak ditahan, dia nggak bisa tembus di sini. Tapi karena dia ditahan, dia bisa tembus ke dalam pengawal praetorian elit. Nah, jadi ada 3 hal yang membawa kemajuan Injil dalam kasus Paulus. Pertama ada rantainya, Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Yang kedua adalah orang-orang yang mengkritiknya di sampingnya, yaitu Filipi 1 15 ayat 19. Yang ketiga adalah krisisnya. Dia menunggu untuk eksekusi, mati atau hidup, yaitu Filipi 1 ayat 20 sampai 26. Ya, saudara, kita mulai dengan 1 rantainya. Kita baca firman Tuhan Filipi 1 ayat 12 sampai 14. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, yaitu rantai Paulus. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaranku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Yang pertama yang mengakibatkan kemajuan Injil Paulus adalah rantai Paulus. Tuhan Yesus telah menggunakan tongkat Musa, kendi Gideon, slingshotnya Daud, dan Tuhan Yesus yang sama menggunakan rantai Paulus. Orang-orang Romawi tidak menyadari bahwa rantai yang mereka pasangkan di pergelangan tangannya Paulus akan melepaskan Paulus dan bukannya mengikatnya. Bahkan ketika dia menulis selama pembenjaraan berikutnya. 2 Timotius 2 ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu, saudara. Dia tidak mengeluh tentang rantainya. Sebaliknya, dia menguduskan mereka kepada Tuhan dan meminta Tuhan menggunakan rantainya untuk pelopor kemajuan Injil. Dan Tuhan menjawab doanya. Bagaimana Tuhan menggunakan rantai Paulus? Nah, di sini seru saudara ceritanya ya. Pertama, karena Paulus di penjara, maka rantai ini memberi Paulus kontak dengan jiwa yang terhilang. Nah, ceritanya gini, dia dirantai ke seorang tentara Romawi 24 jam sehari harus dijaga. Penggantian shift di penjara Romawi adalah setiap 6 jam. Yang berarti dalam 1 hari, Paulus dapat bersaksi setidaknya kepada 4 penjaga penjara setiap hari. Bayangkan diri Anda sebagai salah satu dari tentara yang tiap hari dengar si Paulus ngoteh melulu, berdoa terus, memuji Tuhan terus. Mendengar seorang pria yang dirantai yang berdoa tanpa henti, yang terus-menerus mengajar orang-orang tentang kondisi rohani mereka, yang berulang kali menulis surat kepada orang Kristen dan gereja-gereja di seluruh kekaisaran. Tak lama kemudian, beberapa tentara ini ada yang menaruh iman mereka di dalam Kristus. Jadi begitulah cara Tuhan menggunakan rantai Paulus untuk memenangkan kontak jiwa yang terhilang. Bahkan Paulus mampu memasukkan Injil ke dalam pengawal praetorian yang elit. Sesuatu yang tidak dia dapat lakukan jika dia bukan di penjara, saudara. Nah, itulah cara Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, rantai itu membuat Paulus berhubungan dengan sekelompok orang lain, yaitu para pejabat, para petinggi di istana kaisar. Dia berada di Roma sebagai tahanan resmi, dan kasusnya itu penting. Bidat, saudara, pemerintah Romawi akan menentukan status resmi sekte Kristen yang baru ini. Apakah ini hanya sekte lain dari orang-orang Yahudi? Atau apakah ini sesuatu yang baru yang dapat membahayakan pemerintahan Romawi? Siapakah Yesus yang mereka sembah? Siapakah Yesus yang mereka tinggikan? Siapakah itu? Bayangkan betapa sukacitanya Paulus mengetahui bahwa para pejabat pengadilan dipaksa untuk mempelajari doktrin-doktrin iman Kristen. Kadang-kadang, saudara,
Tuhan harus meletakkan rantai pada umatnya untuk membuat mereka mencapai perintis kemajuan Injil yang tidak akan pernah terjadi dengan cara lain. Rahasianya adalah ini, saudara. Ketika Anda hidup hanya untuk Injil dan Kristus, ketika Anda memiliki pikiran tunggal, Anda melihat keadaan Anda sebagai kesempatan yang diberikan Tuhan untuk pemberitaan Injil. Dan Anda bersukacita atas apa yang Tuhan lakukan daripada mengeluh tentang apa yang Tuhan tidak lakukan, saudara. Jadi kita tidak mengeluh lagi, aduh Tuhan nggak ini saya, kapan ya saya begini. Enggak, dia akan sukacita karena apa? Tuhan campur tangan di dalam diri dia untuk mengajarkan Injil dan Yesus Kristus. Nah, itulah sukacita bisa datang, saudara. Ketiga, rantai Paulus juga memberi keberanian kepada orang percaya yang diselamatkan. Jadi orang-orang percaya itu pede. Gembala saya ya ditahan aja, dia keluar-keluar dan banyak yang bertobat. Mengapa kita tidak berani untuk mengabarkan firman? Nah, banyak orang percaya di Roma menjadi berani ketika mereka melihat iman dan tekad Paulus. Filipi 1:14, mereka jauh lebih berani berkata-kata firman tanpa rasa takut. Jadi kata berkata-kata itu di sini tidak berarti berkhotbah, sebaliknya itu berarti percakapan sehari-hari. Atau dalam bahasa Yunani yaitu laleo. Jadi tidak diragukan banyak orang Roma sedang mendiskusikan kasus Paulus. Dia orang gosipin kasus Paulus. Oh, Paulus itu sih dia bawa Yesus Kristus entah siapa itu. Wah, ditinggikan sebagai Tuhan. Nanti bagaimana Caesar bisa ngamuk atau bagaimana? Dan mereka diskusi. Tapi Tuhan kita memang luar biasa. Buktinya Paulus sukacita. Nah, mereka semacam kayak gosip percakapan sehari-hari. Tapi yang dibicarakan adalah kekristenan. Karena masalah hukum seperti ini menjadi perhatian utama negara pembuat undang-undang ini. Dan orang-orang Kristen di Roma yang bersimpati kepada Paulus memanfaatkan percakapan ini untuk mengucapkan kata-kata yang baik, laleo, bagi Yesus Kristus. Karena sikap Paulus yang penuh sukacita, orang-orang percaya di Roma memperoleh keberanian yang baru dan bersaksi dengan berani bagi Yesus Kristus, saudara. Nah, saudara, dalam ini saya ambil kesempatan untuk membagikan 5 tipe untuk memberitakan Injil, saudara. Yang pertama adalah evangelizo, yaitu evangelis, to preach the gospel, untuk mengabarkan Injil, saudara. Itu artinya memberitakan bahwa keadaan manusia sebenarnya berdosa, tidak mampu melakukan hukum, karena itu Yesus Kristus datang mati. Nah, Yesus Kristus bangkit, maka orang itu akan bangkit. Yesus Kristus naik ke surga, maka kita juga akan bersama-sama dia ke surga. Itu untuk mengabarkan Injil, kabar baik. Nah, contohnya adalah Markus 14 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja evangelizo diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yang kedua adalah didasko, saudara. Didasko itu adalah mengajar. Artinya apa? Memberikan, menyampaikan suatu fakta atau kebenaran kepada murid untuk belajar. Nah, contohnya di sini, Matius 4 ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia didasko dalam rumah-rumah ibadat dan evangelizo, Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, yang ada di Filipi ini adalah laleo, percakapan sehari-hari, to speak important things. Ya, jadi Filipi 1:14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaranku untuk bertambah berani berkata-kata laleo tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada 2 lagi adalah keruso, proclaim, untuk memberikan suatu pernyataan, saudara. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Hai orang-orang Yerusalem, Yesus Kristus yang kau bunuh itu sekarang sudah bangkit dan telah duduk di kanan Bapa. Bagimu bertobatlah supaya engkau mendapatkan pengampunan dosa. Itu adalah memberitakan. Satu lagi adalah noteteo, artinya untuk menegur seperti biasa yang gembala lakukan di mimbar. Janganlah begini, saudara-saudara, engkau harus begini. Janganlah begini. Nah, gitu. Itu adalah noteteo. 1 Korintus 4:14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur, menasihati kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Jadi ini adalah 5 tipe untuk memberitakan firman, bisa berupa evangelis, didasko, laleo, keruso, dan noteteo, saudara. Ini penting, nanti pasti kepake, saudara. Ya.
Nah, sekarang bagian kedua adalah Filipi 1 ayat 15 sampai 19. Untuk memajukan Injil yang kedua karena pengkritiknya. Banyak orang yang pengen jatuhin Paulus, tapi justru membawa kemajuan pada Injil. Saudara, ada orang yang memberitakan keruso Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil Evangelizo, tetapi ada pihak yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya, dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Nah, jadi ini justru belum. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi kedua yang akan membawa kemajuan Injil adalah pengkritik Paulus. Jadi saudara, kalau Anda mengalami suatu kemajuan dalam gereja dan banyak pengkritiknya, berarti Anda udah benar, saudara. Kalau nggak ada yang kritik, nah itu bahaya, saudara. Karena kritikan itu justru akan membangun, saudara. Sulit dipercaya bahwa ada orang yang menentang Paulus, tetapi memang ada orang percaya di Filipi, bahkan di Roma yang melakukan hal itu. Gereja-gereja di sana terpecah. Beberapa mengkorbankan Kristus dengan tulus, ingin melihat orang lain diselamatkan. Beberapa orang mengkorbankan Kristus dengan tidak tulus, ingin membuat situasi menjadi lebih sulit bagi gembalanya Paulus. Kelompok yang terakhir menggunakan Injil untuk memajukan tujuan egois mereka sendiri. Mereka mungkin termasuk dalam kubu legalistik gereja yang menentang pelayanan Paulus kepada orang-orang bukan Yahudi dan penekanannya bukan kepada hukum, tetapi penekanannya pada kasih karunia Allah yang bertentangan dengan ketaatan pada hukum Yahudi. Karena itu, saudara, iri hati dan perselisihan berjalan bersama-sama. Sama seperti kasih dan persatuan berjalan bersama-sama. Jika ada kasih, pasti gereja bersatu. Kalau ada iri hati, gereja pasti terpecah belah. Nah, Paulus menggunakan kata yang menarik dalam Filipi 1 ayat 16, yaitu perselisihan, saudara. Itu berarti mencari jabatan, membuat orang-orang mendukung Anda. Nasihat Paulus adalah tandai dan hindari mereka. Nah, di sini saudara ada satu yang menarik, kenapa tentang perselisihan itu ditulis di dalam kitab Filipi dan lumayan panjang ayatnya. Nah, saya cari di dalam Alkitab dan ada di dalam Galatia 6 ayat 11 sampai 13. Bagaimana cara untuk mendandai orang-orang demikian, ya. Nah, Galatia 6 ayat 11 sampai 13. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, mematuhi hukum, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, karena tidak mungkin, saudara. Tetapi mereka yang menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Saudara, di sini saya akan berikan tanda kaum legalis. Ya, tanda orang yang mengerjakan sesuatu bukan untuk Kristus, tetapi untuk dirinya sendiri. Saudara, Paulus tidak memiliki sesuatu yang baik yang untuk dikatakan tentang kaum legalis. Dia menggambarkan kaum legalis dan orang-orangnya dalam 4 cara. Pertama, saudara, kaum legalis itu suka untuk menonjolkan diri. Tujuan utama mereka bukanlah untuk memenangkan orang bagi Kristus atau bahkan untuk membantu orang percaya bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Tujuan utama mereka adalah untuk memenangkan lebih banyak petobat sehingga mereka dapat menyombongkan diri mereka tentang mereka. Mereka ingin membuat kesan yang baik secara lahiriah meskipun mereka tidak melakukan kebaikan dalam hati.
Pekerjaan mereka tidak dilakukan untuk kebaikan gereja atau untuk kemuliaan Tuhan, itu dilakukan untuk kemuliaan mereka sendiri. Itu ciri pertama. Meskipun tidak salah untuk memenangkan orang bagi Kristus atau melihat pekerjaan Tuhan di dalam gereja meningkat, tetapi pasti salah untuk menginginkan berkat-berkat ini untuk kemuliaan manusia. Kita ingin melihat lebih banyak orang berbagi dalam pelayanan, saudara. Bertumbuh dalam pelayanan, bukan agar kita dapat menghitung banyaknya jemaat saja, tetapi karena tanda orang-orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus adalah orang yang benar-benar masuk ke dalam pelayanan, yang cinta Tuhan Yesus. Tetapi kita harus berhati-hati untuk tidak menggunakan jumlah orang sebagai standar untuk melanjutkan program egois untuk pemulihan kita sendiri, saudara. Tanda kedua orang-orang demikian adalah mereka adalah orang-orang berkompromi, saudara. Mengapa mereka berkhotbah dan mempraktekkan hukum? Di satu sisi mereka berkhotbah tentang kasih karunia, di satu sisi mereka mempraktekkan hukum dan semua menyertainya. Yaitu mereka untuk menghindari penganiayaan, saudara. Karena Paulus memberitakan kasih karunia Tuhan, memberitakan anugerah Tuhan dan keselamatan terlepas dari perbuatan, akhirnya dia dianiaya, saudara. Nah, kaum legalis mencoba membuat orang Kristen berpikir bahwa mereka juga orang Kristen. Tapi mereka juga mencoba membuat para pengikut hukum Musa berpikir bahwa mereka juga menaati hukum. Main dua belah pihak, saudara. Akibatnya mereka lolos dari penganiayaan oleh kelompok legalistik yang tidak suka doktrin bahwa manusia diselamatkan hanya karena iman. Karena identifikasi mereka dengan salib Kristus, efeknya akan menghancurkan hukum, saudara. Saudara, kita cenderung melihat salib secara sentimental. Kita memakai salib di kerah atau di rantai leher, tetapi bagi warga abad pertama, itu bukannya suatu gambaran yang menyenangkan, saudara. Salib itu bukan perhiasan yang indah. Itu adalah bentuk kematian terendah dan yang tertinggi dalam penghinaan. Warga negara Romawi tidak akan pernah menyebut salib dalam percakapan sehari-hari yang sopan. Itu berarti penolakan dan rasa malu, saudara. Maka itu orang-orang yang telah sombong, mereka itu nggak suka kalau ada katakan saliblah yang memenangkan manusia, saudara. Mereka berasa dihina sekali. Nah, ketika Paulus mempercayai Yesus Kristus, dia mengidentifikasi dirinya dengan salib dan dia mengambil konsekuensinya, saudara. Bagi orang Yahudi, salib adalah batu sandungan dan bagi orang bukan Yahudi itu adalah kebodohan. Kaum legalis menekankan sudat daripada penyaliban, memenangkan banyak orang yang bertobat. Agama mereka adalah agama yang populer karena menghindari rasa malu di kayu salib. Yang ketiga adalah orang-orang yang pengkritik adalah mereka juga ahli membujuk, saudara. Orang legalis adalah pembujuk yang hebat. Mereka mengadakan pembicaraan manipulatif yang meyakinkan orang-orang Galatia yang percaya bahwa legalisme adalah jalan bagi mereka. Kapanpun Paulus menyampaikan firman, dia lakukan dengan murni, saudara. Itu adalah kebenaran dan ketulusan. Dia tidak menggunakan trik-trik khusus, oratoris yang luar biasa, dan keahlian pendebat, saudara. Dia katakan apa adanya. Yang ada di Alkitab, dia katakan yang di Alkitab, saudara. Tidak ada satupun yang dia katakan adalah untuk kepentingan dia. Tetapi karena dia memiliki pikiran tunggal, apapun yang dia katakan, dia hanya katakan untuk kemuliaan Yesus Kristus, saudara. Nah, saudara, yang keempat tanda kaum legalis adalah mereka adalah orang munafik. Mereka ingin Anda tunduk pada hukum, tetapi mereka sendiri tidak mematuhi hukum. Para legalis termasuk dalam kelompok yang sama dengan Farisi yang Yesus katakan, mereka berkata, tetapi mereka tidak melakukan. Tentu saja Paulus tidak menyarankan agar kaum legalis bisa benar-benar memelihara hukum, karena menaati hukum Taurat itu tidak mungkin dan tidak perlu. Sebaliknya dia mengutuk mereka karena ketidakjujuran mereka. Mereka tidak berniat untuk mematuhi hukum, bahkan jika mereka bisa. Penghormatan mereka terhadap hukum hanyalah kedok untuk menutupi tujuan mereka yang sebenarnya, yaitu memenangkan lebih banyak pendukung untuk tujuan mereka. Kemuliaan diri sendiri. Jadi saat Anda mendeteksi 4 hal ini, hindari mereka, saudara. Nah, saudara, orang legalis sama orang-orang yang hidup dalam kasih karunia. Jadi Paulus telah menunjukkan kepada mereka bahwa orang percaya yang hidup di bawah hukum dan orang yang percaya yang hidup di bawah kasih karunia sangat bertentangan satu sama lain. Ini bukan hanya masalah doktrin yang berbeda, tetapi masalah cara hidup yang berbeda. Mereka harus memilih antara yang pertama adalah perbudakan, yang kedua adalah kemerdekaan. Yang pertama hidup dalam daging, yang satu lagi hidup dalam roh. Yang pertama hidup untuk diri sendiri, yang satu hidup untuk orang lain, dan yang satu hidup untuk pujian manusia, yang satu hidup untuk kemuliaan Allah.
Jadi tidak ada kebutuhan yang lebih besar, saudara, di gereja kita hari ini selain untuk memeriksa sebenarnya motivasi pelayanan kita adalah apa, saudara. Motivasi pelayanan kita harus bahwa kita harus melakukannya untuk kemuliaan Allah. Sukacita baru datang, saudara. Apakah kita lakukan untuk kemuliaan Allah atau untuk pujian manusia? Pekerjaan yang baik akan dirusak oleh motivasi yang buruk, saudara. Nah, tujuan Paulus adalah untuk memuliakan Kristus dan membuat orang mengikuti Dia. Mengikuti Yesus. Tujuan para pengkritiknya adalah mempromosikan diri mereka sendiri dan memenangkan pengikut mereka sendiri. Bukannya bertanya, saudaraku, sudahkah Anda percaya kepada Kristus? Mereka bertanya, kamu di pihak mana? Pihak kami atau pihak Paulus? Sayangnya, saudara, politik keagamaan semacam ini masih terlihat hingga saat ini, saudara. Dan orang-orang yang mempraktekannya harus sadar bahwa sebenarnya mereka sedang menyakiti diri mereka sendiri, saudara. Saudara, kuncinya kalau kita memiliki pikiran tunggal, yaitu pikirannya hanya untuk Yesus Kristus, Anda melihat kritik terhadap Anda sebagai kesempatan untuk kemajuan Injil. Seperti seorang prajurit yang setia, Paulus ditetapkan untuk membela Injil. Dia bisa bersukacita, saudara, bukan karena keegoisan para pengkritiknya, tetapi karena Kristus diberitakan. Tidak ada rasa iri hati di hati Paulus. Tidak masalah bahwa beberapa yang mendukungnya dan beberapa yang menentangnya. Yang penting bukan itu bagi Paulus. Yang penting adalah Yesus Kristus, Injilnya diberitakan. Itu adalah kunci sukacita daripada Paulus, saudara. Jadi kita sudah tahu bahwa pertama rantainya yang membawa kemajuan Injil, yang kedua adalah pengkritiknya, saudara. Nah, saudara, ini ada kisah dua penginjil, yaitu John Wesley dan Josh Whitefield. Ini adalah masalah catatan sejarah bahwa dua penginjil besar Inggris, John Wesley dan Josh Whitefield, keduanya hebat, keduanya sangat sukses, berkhotbah kepada ribuan orang dan melihat banyak orang datang kepada Kristus. Dilaporkan bahwa seorang bertanya kepada John Wesley, apakah dia akan melihat Whitefield di surga? Dan penginjil itu menjawab, tidak, saya tidak. Jadi kalau begitu menurut Anda Whitefield bukan orang yang bertobat? Tentu saja Whitefield adalah orang yang hebat, orang yang bertobat. Tetapi saya tidak mungkin melihatnya di surga karena dia begitu dekat dengan tata Allah dan saya begitu jauh sehingga saya tidak akan dapat melihatnya. Kerendahan hati, saudara. Meskipun dia berbeda dengan saudara dalam beberapa hal, John Wesley juga tidak memiliki rasa iri di dalam hatinya. Dia happy. Josh Whitefield itu sukses. Nah, dia juga tidak berusaha untuk menentang pelayanan Whitefield. Kita harus seperti itu, saudara. Injil barusan bisa besar, saudara. Kalau saling jegal ya jatuh-jatuh melulu, saudara. Kita tidak boleh ada rasa iri terhadap satu sama lainnya. Saudara, kritik itu biasanya sangat sulit diterima. Terutama ketika kita berada dalam keadaan sulit seperti Paulus. Bagaimana sang rasul dapat bersukacita bahkan dalam menghadapi pengkritik yang begitu beragam? Satu aja, dia memiliki pikiran tunggal, pikiran yang hanya tertuju oleh Yesus Kristus dan pengabaran Injil. Filipi 1 ayat 19 menunjukkan bahwa Paulus mengharapkan kasusnya berakhir dengan kemenangan, yaitu keselamatanku, karena doa teman-temannya dan sumber daya dari Roh Kudus Allah. Saudara, setiap kali kota Yunani mengadakan festival khusus, seseorang sponsor, biasanya orang kaya, diminta, kali ini kamu dah yang bayar para penyanyi dan penari. Sumbangan yang diminta harus berupa sumbangan yang melimpah, yang tuapan, saudara. Sehingga kata ini kemudian berarti memberikan dengan murah hati. Nah, saudara, Paulus tidak bergantung pada sumber daya yang semakin menipis, saudara. Dia bergantung pada sumber daya Allah yang murah hati, yaitu sumber daya yang dilayani oleh Roh Kudus. Tidak ada habis-habisnya, saudara. Paulus ikut serta dalam pelopor kemajuan Injil di Roma melalui rantai dan kritiknya. Tetapi Allah memiliki alat ketiga yang dia gunakan di dalam Paulus, yaitu Kristusnya, saudara. Filipi 1 ayat 20-26 ini bagian terakhir. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku adalah bekerja untuk memberi buah
Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi. Kata pergi ini bagus, saudara. Dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu jemaat-jemaat di Filipi, dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku masih dapat kembali kepada kamu, saudara. Ini krisisnya. Saudara, karena rantai Paulus, Kristus dikenal. Karena pengkritik Paulus, Kristus diberitakan. Tetapi karena krisis Paulus, Kristus dimuliakan, saudara. Jadi ada kemungkinan bahwa Paulus akan didakwa sebagai pengkhianat Roma dan kemudian dieksekusi. Persidangan pendahulunya tampaknya menguntungkan, namun putusan akhir belum datang. Tetapi tubuh Paulus bukanlah miliknya. Dan satu-satu keinginannya, karena dia memiliki pikiran tunggal, adalah untuk memuliakan Kristus di dalam tubuhnya. Apakah Kristus perlu dimuliakan? Lagi pula bagaimana seorang manusia biasa dapat memuliakan anak Allah? Nah, saudara, bintang-bintang jauh lebih besar daripada teleskop, namun teleskop memperbesarnya dan mendekatkannya. Tubuh orang percaya harus menjadi teleskop yang membawa Yesus Kristus dekat bagi orang-orang. Bagi kebanyakan orang, Kristus adalah sosok berkabut yang tidak kelihatan dalam sejarah yang hidup berabad-abad lalu. Nah, disinilah. Tetapi ketika orang yang masih belum diselamatkan menyaksikan orang-orang percaya melalui Kristus, mereka dapat melihat Yesus dimuliakan dan dibawa lebih dekat. Bagi orang Kristen yang pikirannya hanya untuk Yesus Kristus memiliki pikiran tunggal, Kristus bersama mereka di sini dan sekarang. Immanuel, saudara. Teleskop membawa hal-hal yang jauh menjadi lebih dekat. Mikroskop membawa hal-hal kecil menjadi besar, saudara. Bagi orang yang tidak percaya, Yesus tidak terlalu besar. Yesus hanya seperti nabi-nabi mereka atau dewa-dewa dia. Orang lain dan hal-hal lain jauh lebih penting. Tetapi ketika orang tidak percaya melihat orang Kristen melalui pengalaman Kristus orang percaya, dia harus dapat melihat seberapa besar Yesus Kristus sebenarnya. Tubuh orang percaya adalah lensa yang membuat Kristus yang kecil terlihat oleh orang-orang belum percaya sangat besar. Dan Kristus yang jauh menjadi sangat dekat. Paulus tidak takut hidup atau mati, itu bukan yang terpenting baginya. Bagaimanapun dia ingin mengagungkan Kristus di dalam tubuhnya, itu yang paling penting. Tidak heran dia bersukacita, saudara. Saudara, Paulus mengaku sedang mengalami keputusan yang sulit. Antara dia perlu tetap hidup demi keuntungan orang-orang percaya di Filipi, atau tetapi pergi atau bersama Kristus jauh lebih baik. Paulus memutuskan bahwa Kristus akan membiarkan dia tetap tinggal untuk orang-orang Filipi dulu. Tidak hanya untuk melihat kelanjutan pemberitaan Injil, tetapi juga untuk kelanjutan dan sukacita iman mereka. Dia ingin mereka membuat beberapa perintis maju. Orang-orang gembala-gembala baru itu muncul. Dan Paulus dalam saat ini, dia mengajari Timotius, Titus. Makanya nanti ada surat Paulus, adalah surat pastoral, yaitu surat Paulus kepada Timotius dan Titus. Dia harus mengajar dulu, orang-orang di bawahnya dulu. Dia membuat suatu gembala yang dapat mengembangkan apa yang telah dipercayakan kepadanya. Jadi dia harus membuat beberapa perintis maju ke area baru untuk pertumbuhan rohani. Di sisi lain, Paulus menasihati Timotius, pendeta muda, untuk memastikan diri merintis wilayah rohani baru dalam kehidupan dan pelayanannya sendiri. Lihat 1 Timotius 4:15, di mana menguntungkan adalah ungkapan kita, biarkanlah sang perintis maju. Saudara lihat betapa tidak egoisnya Rasul Paulus. Dia rela menunda pergi ke surga untuk membantu orang Kristen bertumbuh. Untuk membantu gembala-gembalanya siap. Dan dia rela pergi ke neraka untuk memenangkan yang terhilang bagi Kristus. Waktu dia bilang, mengapa orang Israel tidak percaya kepada Kristus? Itu ada di Roma 9, saudara. Ya, tentu saja kematian tidak menakutkan bagi Paulus. Itu hanya berarti pergi, saudara. Nah, ini menarik sekali. Kata pergi ini digunakan oleh tentara, itu berarti meruntuhkan kemahmu dan melanjutkan perjalanan. Suatu gambaran kematian Kristen. Kemah tempat kita tinggal diturunkan pada saat kematian dan roh itu pulang bersama Kristus di surga. Para pelaut juga menggunakan kata ini, itu berarti melonggarkan kapal dan pergi berlayar. Pergi juga merupakan istilah politik yang menggambar pengaturan bebas seorang tahanan. Umat Tuhan berada dalam perbudakan karena keterbatasan tubuh dan godaan daging.
Tetapi kematian akan membebaskan mereka. Mereka akan dibebaskan pada kedatangan Kristus kembali, atau jika itu harus didahulukan. Akhirnya kata pergi dalam kata yang digunakan petani berarti melepaskan lembu. Nanti Anda pikir sendiri ya, mengapa ini artinya melepaskan lembu. Ya. Paulus telah memikul kuk Kristus, yang merupakan kuk yang mudah untuk dipikul. Tetapi banyaknya penderitaan dan beban yang dipikulnya dalam pelayanannya. Jika Anda perlu menyegarkan ingatan kita baca 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 12 ayat 10. Berangkat untuk bersama Kristus berarti mengesampingkan beban pekerjaan duniawinya. Itu sudah selesai. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak ada yang bisa mencuri sukacita ketika dia memiliki sebuah pikiran tunggal. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, hal ini seharusnya menggairahkan dan memotivasi kita, adalah hal-hal yang benar hidup bagi kita. Dalam kasus Paulus, Kristus adalah hidupnya. Kristus membangkitkan semangatnya dan membuatnya hidupnya layak untuk dijalani. Bagaimana dengan Anda? Dan sebagai penutup, saudara, saya bikin ini. Jadi Filipi 1 ayat 21 menjadi ujian yang berharga dalam hidup kita. Jadi kita isi, saudara, yang kosong. Bagiku hidup adalah apa dan mati adalah apa, isi bagian kosong. Mungkin Anda berkata, bagiku hidup adalah uang dan mati adalah meninggalkan semuanya. Atau menurut Anda, bagiku hidup adalah ketenaran dan mati adalah untuk dilupakan. Atau menurut Anda, bagiku hidup adalah kekuasaan dan mati adalah kehilangan segalanya. Atau saya tambah keempat, bagiku hidup adalah cinta dan mati adalah ditinggal kawin lagi. Mungkin itu ya, saudara. Tidak, saudara. Kita harus memiliki pikiran tunggal seperti Rasul Paulus jika kita ingin bersukacita terlepas dari keadaan dan jika kita ingin berbagi dalam kemajuan Injil. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, saudara. Demikian firman Tuhan, saudara. Next, kita akan belajar lagi sukacita dalam mempertahankan iman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, berikan untuk Tuhan Yesus, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan malam hari ini. Sukacita dalam memberitakan Injil. Haleluya. Adakah Bapak Ibu Saudara semua yang mau memberikan pertanyaan? Saya persilakan. Mumpung Pak David belum lari, masih ada di sini. Ayo silakan yang mau bertanya. Mungkin ada pandangan yang kelima tentang bagiku hidup adalah apa itu? Haleluya. Ya, jadi kita belajar sesuatu yang penting malam hari ini karena Yesus mati di kayu salib, Yesus memilih kita. Apalagi kita menjadi umat Tuhan tujuannya satu, yaitu supaya kita memberitakan Injil. Dan tadi Rasul Paulus dibelenggu, ya, Rasul Paulus jadi tahanan, ya, kayak kriminal, ya, kayak tahanan politik gitu, menjadi, tetapi justru di tengah-tengah belenggu itu, sementara tangannya terbelenggu, ya. Kalau Rasul Paulus nggak dibelenggu, saya pikir kekristenan akan lebih luar biasa lagi, saudara. Dalam kondisi terbelenggu aja, kekristenan begitu luar biasa. Itu hampir seluruh Asia kecil, ya, hampir semuanya itu jadi Kristen semua. Ya, salah satunya Turki. Dulu itu negara Kristen, Turki. Tetapi sekarang Turki menjadi negara Islam, ya. Tetapi bukan syariat gitu ya, tapi negara Islam modern lah, seperti itu. Tapi zaman Rasul Paulus, dengan Rasul Paulus terbelenggu, itu Turki, Asia kecil itu 80% Kristen, saudara. Sekarang memang kebalik. 80% malah jadi
Islam semuanya. Itu dalam kondisi terbelenggu. Nah, mungkin kita nggak terbelenggu oleh rantai, tapi kita terbelenggu oleh keadaan, ya. Terbelenggu mungkin oleh apa itu? Oleh pekerjaan, terbelenggu oleh rutinitas kita, terbelenggu oleh mungkin itu seperti itu. Tapi tadi Pastor David Chang katakan justru lewat belenggu itu membuat Injil diberitakan gitu, kesempatan Injil diberitakan. Nah, sebenarnya itulah yang terjadi dengan hidup kita. Apa pekerjaan kita, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, itu bukan belenggu, tetapi itu kesempatan karena Tuhan yang menempatkan kita di sana untuk kita memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil salah satunya adalah caranya menjadi terang. Ya, hidup kita menjadi saksi. Tadi luar biasa ya. Pastor David Chang katakan kita ini harusnya seperti teropong gitu ya. Kecil gitu, tetapi membuat Yesus itu nampak jelas melalui hidup kita. Apakah di kantor kita sudah memberitakan Injil? Apakah di tempat perusahaan kita sudah memberitakan Injil? Haleluya, saya jadi ingat dulu saya kenal Pak Ari ya. Pak Arianto ya, dulu dia punya pabrik di Cikarang gitu, ya, pabrik plastik gitu ya. Dan karena dia menyala-nyala ingin memberitakan Injil, dia nggak bisa, saudara, memberitakan Injil. Dia ngajak saya. Caranya cukup radikal, saudara. Dikumpulin seluruh karyawannya, stop bekerja 2 jam, kemudian saya suruh khotbah di sana, nginjilin. Dan itu seminggu sekali, setiap hari Sabtu. Wah, pokoknya setiap hari Sabtu, 2 jam pabrik berhenti, semua karyawan berkumpul, dengar Injil. Makanya Pak, itu waktu itu luar biasa, radikal banget itu. Nah, itu yang dimaui Tuhan seperti itu. Manapun kita berada, kita memberitakan Injil. Haleluya. Ya. Jadi hari ini kita dapat sesuatu yang Tante Poco lagi di Tanah Abang. Wah, memberitakan Injil kepada Haji Lulung. Ya, gitu. Haji Lulung udah nggak ada, nggak usah takut Tante ya. Oke. Dimanapun kita berada maksudnya ya. Pak Asyung di kantor menjadi terang, menjadi garam. Salah satunya itu. Kita jadi teropong. Haleluya. Ada lagi yang mau menambahkan, saya persilahkan. Mungkin ada pandangan-pandangan yang lebih tajam lagi, lebih lebih memperjelas lagi, saya persilakan. Kalau tidak ada, ini Pak David udah manggut-manggut terus dan sudah mengunyah terus, artinya ngantuk, saudara. Jadi belum. Ya udah. Belum. Oke, kita akhiri ya. Oke. Tadi yang sakit tadi itu ya, keluarga adiknya Pak David ya. Adik saya yang kecil kena COVID. Tolong dibuka mic-nya. Christine, Pak, namanya. Oh, adik. Adik yang kecil ya. Iya. Oke, sebentar kita akan berdoa ya untuk Pak David. Rumahnya di Pluit, saudara, lagi kena COVID. Ya, jadi tolong kalau jalan-jalan ke Pluit, nah pakai masker. Ada lagi mungkin keluarga kita yang kena COVID, bisa kita doakan bersama-sama malam hari ini. Saya tadi ke tempat Ko Aan. Ko Aan udah nggak pakai masker, saudara. Katanya udah merdeka. Udah di wisuda. Kemarin pakai infus, pakai oksigen. Ya, promosi dong, Pak. Luar biasa Ko Aan hari ini ya kan. Kenapa udah merdeka? Lu belum di wisuda sih pakai ini oksigen. Keren banget. Semuanya kan itu Tuhan yang berikan kesehatan, Pak ya. Amin. Cuman kok Aan udah ngerasain pakai oksigen, saudara. Kita semuanya belum ada yang pakai oksigen. Cuman kok Aan. Haleluya. Infus saja, jangan begitu, Pak. Asyung udah pakai oksigen dulu. Infus saja. Itu. Infus, Pak. Belum ya. Baru infus ya, kok Aan infus katanya. Belum. Oke.
Oke ya. Yuk, kalau ada kita akan doakan bareng-bareng malam hari ini. Nggak ada ya. Yuk kita berdoa untuk adik Pak David ya. Tapi ikan pujian ini sebelumnya ya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Biar ini menjadi doa kita bersama. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia dan memerintah bersama Dia. Oh, memerintah dan memerintah bersama Dia. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Shiralaya patakaya lalabarala dan memerintah bersama Dia. Itu kerinduanku ya Tuhan. Oh ralaya patakaya ralamasi. Oh raya ramasandu. Oh ralaya ralabarala. Cina ya ralapasya ralabarala. Roh Kudus lawat setiap kami, lawat. Oh, rapatakaya ralabara, kasih-Mu mengalir, Tuhan memenuhi setiap kami. Biar kami menyadari panggilan apa yang ada dalam Kristus untuk hidup kami, yaitu panggilan untuk kami memberitakan Injil kepada semua orang. Malam hari ini biar kami menyadari ini semua dan kami mulai efektif dimanapun Tuhan menempatkan kami. Itu bukan belenggu, tetapi itu adalah kesempatan untuk kami memberitakan Injil, untuk orang-orang di sekitar kami boleh melihat Yesus melalui hidup kami.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Biar hidup kami menjadi terang, hidup kami menjadi garam, hidup kami menjadi saksi yang ajaib di tangan-Mu ya Tuhan. Sebab itu biarlah Roh Kudus menguasai setiap hidup kami. Roh Kudus menuntun setiap hidup kami. Biar hidup kami menjadi suratan yang terbuka. Terima kasih Tuhan. Biar kami hidup dalam kerendahan hati. Biar kami hidup dalam rencana-Mu ya Tuhan. Untuk menggenapi rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk privilege. Terima kasih untuk kepercayaan. Kalau kami boleh dipercaya, kami boleh diberi kesempatan untuk memberitakan Injil untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat ini semua ya Tuhan. Terima kasih. Dan malam hari ini sebelum kami akhiri pelajaran malam hari ini, kelas malam hari ini, kami berdoa untuk adiknya Pak David, untuk Cik Christine dan anaknya yang sedang sakit juga kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan jamah setiap virus corona, COVID-19, Omikron, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Jamah Cik Christine, jamah anaknya ya Tuhan, biar imunnya menjadi kuat. Imunnya menjadi kuat. Jamah. Kami berdoa oleh bilur Yesus, Cik Christine dan anaknya yang sakit malam hari ini telah disembuhkan. Dalam nama Yesus, kami serahkan Tuhan Cik Christine, Tuhan dan anaknya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih juga kami berdoa untuk Niko, anak daripada Ibu Elizabeth, juga kami bawa ke dalam tangan-Mu malam hari ini. Tuhan jamah. Oh, rapata kaya rala barala, setiap organ-organ tubuhnya yang sakit oleh bilur Yesus disembuhkan. Tuhan jamah jantung, Tuhan jamah paru-parunya, Tuhan jamah seluruh anggota badannya yang sakit. Jamah Tuhan, jamah. Terima kasih Tuhan, terima kasih lawat Niko Tuhan, pulihkan, sembuhkan. Terima kasih Bapak, kami percaya dan kami perkatakan oleh bilur Yesus, Niko yang sakit telah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar Niko boleh menggenapi rencana-Mu dalam kehidupannya Tuhan. Pakai Niko dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kami serahkan juga Niko malam hari ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Bapak terima kasih juga malam hari ini kami membawa juga Pak David Tuhan ke dalam tangan-Mu yang telah memberkati kami, yang telah mengajar kami malam hari ini. Mari Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah. Tuhan beri kesehatan yang sempurna. Tuhan berkati keluarganya. Tuhan berkati pekerjaannya. Tuhan berkati pelayanannya. Biar hamba-Mu Pak David semakin hari semakin cinta Yesus. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengalami Tuhan. Tuhan jamah hidupnya, Tuhan pakai hidupnya untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami mau akhiri kelas kami malam hari ini, mari Engkau curahkan berkat mata setiap kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ora patakaya rala barala. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan Tuhan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya.
Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu, dapat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertaimu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.